Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kehadiratnya, atas rahmatnya kita bisa menyelesaikan perkuliahan kita. Alhamdulillah kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang telah memberikan petunjuk, yang telah membawa kita dari zaman keburukan, zaman yang tiada pemahaman di dalamnya, yang tiada kebaikan di dalamnya, hingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa mengetahui banyak ilmu, sehingga kita bisa memahami apa itu Islam dengan baik, seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baik, saya di sini saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ferdi Razali dari mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Ingin memaparkan presentasi saya yang berjudul Pembagian Jarimah dan Asas Legalitas dengan mata kuliah Fikih Jinayah. Baik, mari kita mulai pemaparan presentasi saya yang berjudul Pembagian Jarimah dan Asas Legalitas. Baik, rumusan masalah dalam judul saya, apa pengertian jarimah dan asas legalitas? Bagaimana pembagian jarimah, sumber serta penerapannya? Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian jarimah. Secara bahasa, jarimah mengandung pengertian dosa ataupun durhaka dan juga larangan syara atau larangan hukum. Tersebut bisa berbentuk sebuah perbuatan yang dilarang ataupun melakukan sebuah perbuatan yang tidak diperintahkan. Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah itu berarti perbuatan pidana atau sebuah kriminalitas. Menurut fuqaha ahlul fikih, istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua orang yang melanggar atau pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syara atau hukum, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota tertentu. Dan selanjutnya adalah sejarah legalitas. Anselm von Verbach, sarjana hukum pidana Jerman tahun 1775, yang menulis dalam bukunya Lehrbuch des Pinselrecht tahun 1801 yang kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana dan fungsi instrumental. Baik, istilah tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu nulla pona sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua adalah nulla pona sine crime, tindak pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga adalah nullum crimen sine pona legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Selanjutnya adalah pembagian jarimah. Berat ringannya sanksi hukum sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jarimah hudud, tindak pidana jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Jarimah tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat pada hukum pidana Islam. Itu adalah jarimah hudud. Ciri khas daripada tindak pidana hudud, hukumnya tertentu dan terbatas. Hukum tersebut merupakan hak Allah semata-mata untuk memberikan sanksi kepadanya. Baik, yang kedua adalah tindak pidana kisos atau diat. Menurut Ibrahim Unais adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Itu disebut dengan tindak pidana kisos. Contohnya menghilangkan nyawa orang dan dia harus dibunuh
atau dengan kata lain dia membunuh, dia harus dibunuh. Ya. Dasar hukum kisos terdapat dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 178. Ya, baik, yang ketiga adalah tindak pidana takzir. Pengertian takzir menurut bahasa adalah takdib atau beradab. Takzir juga diartikan sebagai ar-raddu wal man'u, yang artinya menolak ataupun mencegah. Ya, takzir menurut Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa atau atas tindak pidana atau kriminalitas yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Ya. Di dalam buku fikih Jinayah Haji Ahmad Zajuli, tindak pidana ta'zir terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tindak pidana hudud atau kisos, dan diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat. Namun tindak pidana tersebut sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian. Yang kedua adalah tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, lalu pembulian. Dan yang ketiga tindak pidana yang ditentukan oleh ulul amri untuk kemaslahatan umum, misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya paparkan guna melengkapi tugas mata kuliah fikih jinayah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan khilaf itu datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah. Aqulu qauli hadza wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Al afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.